Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Di video kali ini sesuai di thumbnailnya, mungkin kalian juga pastinya sudah baca, kita akan membahas sebuah negeri yang konon katanya berada di dalam perut bumi. Ya, perut bumi. Ini memang sebuah pembahasan yang sudah banyak sekali dibahas oleh YouTuber-YouTuber lain. Dan di sini aku ingin mencoba merangkum kembali dan menuturkan kepada kalian sesuai dengan kemampuan saya dengan alat seadanya ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa kalian-kalian yang sudah sudi berkomentar di kolom komentar di video-video sebelumnya. Yang pertama-tama saya akan menyapa Dedi Rus. Hadir bang katanya. Thank you banget, kamu dari kota mana? Sebutkan di kolom komentar. Kemudian ada Eliza 9859. Tetap waspada dengan orang sekitar, betul sekali. Dan juga Monica GJ8ZN. Halo kak, ganti channel baru ya? Kita ngumpul di sini aja semuanya ya Monica. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pembahasan utama kali ini. Apa itu Agartha? Agartha menurut seorang penulis buku misteri dan mitologi Orion Gray merupakan sebuah kerajaan dalam bumi yang terhubung ke setiap benua di dunia melalui jaringan terowongan yang luas. Singkatnya, bumi bulat yang kita kenal selama ini dan kita yakini berbentuk padat, ternyata menurut Orion Gray, bumi kita ini berongga di bagian dalamnya. Dan di dalam rongga bumi yang luas inilah terdapat sebuah peradaban yang tak kalah modern. Dan bahkan dia menuliskan bahwa peradaban ini berbentuk sebuah kerajaan. Tak hanya di situ saja, Agartha diyakini didiami oleh makhluk asing dengan peradaban maju. Agartha ada kaitannya dengan teori Hollow Earth atau bumi kopong yang mempercayai bahwa bumi sebenarnya memiliki rongga. Misteri bangsa Agartha yang tinggal di perut bumi dan disebutkan dalam Al-Quran. Benarkah begitu? Ada suatu teori mengenai relasi kehidupan manusia di bumi menyebutkan bahwa bumi, planet berusia kira-kira 4,5 miliar tahun ini, hampa di bagian tengahnya alias Hollow Earth. Dan konon disitulah penghuni bangsa Agartha yang penuh kebijaksanaan dan pengetahuan bersemayam. Kisah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Perancis, Alexander Saint Ives, lewat sebuah bukunya Mission de Inde en Europe tahun 1886. Buku tersebut diklaim Saint Ives sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Menurutnya, bangsa Agartha ini tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah dan berkomunikasi kepadanya secara telepatik. Mereka, kata sang okultis Prancis, awalnya adalah sejumlah pemerintah di muka bumi yang disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga, kira-kira 3200 sebelum Masehi. Berdasarkan cerita Saint Ives, kehidupan di gua bangsa Agartha indah, seindah di daratan Himalaya di Tibet. Saint Ives, by the way sorry ya kalau aku penyebutannya salah. Memanglah seorang okultis yang pendapat-pendapatnya kontroversial. Namun dalam sejarah, ia bukan satu-satunya orang yang percaya bahwa bumi ini hampa. Pemahaman bahwa inti bumi itu kosong bahkan pernah dicetuskan oleh Edmund Halley pada 1692. Ya, dia adalah astronomer yang ahli geofisika dan pertama menemukan komet Halley. Ia meyakini bahwa bumi memiliki kedalaman 800 km dan terdiri dari dua cangkang bulat serta sebuah inti. Di antara lempeng konsentrik itu terdapat ruang hampa. Teori Halley ini masih ada yang mempercayai secara turun-temurun. Di abad ke-19, John Cliffes dan juga Jeremiah N. Reynolds adalah dua orang yang mempertahankan pemahaman dunia yang hampa. Seperti diceritakan dalam buku yang berjudul Banford Folly Picador tahun 2001, Sims yakin bahwa di kutub utara dan selatan terdapat masing-masing sebuah lubang yang bisa mengantar kita ke kawasan di dalam bumi. Ide ini lantas coba dibuktikan oleh Reynolds, seorang editor surat kabar, yang bahkan mencoba mencari pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menjalankan idenya. Namun pada akhirnya, penjelajahan Reynolds gagal. Amerika Serikat menolak mendanainya. Dan ekspedisinya harus terhenti oleh kondisi es Antartika. Lantas menurut kalian, apakah cerita mengenai Agartha ini sebuah mitos?
Atau kalian percaya bahwa ini memang sebuah fakta? Cerita tentang bangsa Agartha hingga kini dianggap sebagai mitos yang memiliki akar dalam kultur Hindu. Nama Agartha sendiri konon diambil dari Aryavarta, lokasi asal mula Hindu. Aryavarta juga terkait erat dengan sebuah tempat dalam kultur Buddha Tibet bernama Shambhala, yang namanya berarti tempat penuh kedamaian. Kisah tentang tempat tersembunyi itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Mengutip kanal YouTube Crash Islam, dalam legenda tentang lubang besar yang tersembunyi di dalam bumi itu terdapat sebuah kota bernama Agartha. Hal ini sempat diterangkan dalam Al-Quran pada surat Al-Taha ayat 6-7 yang berbunyi, "Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi." Ayat inilah yang kemudian ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah hingga memunculkan teori manusia Agartha. Menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi dan juga kekayaan alam yang berlimpah. Namun, apa kata ilmu pengetahuan? Seperti ditulis di Extreme Text, bahwa jarak dari permukaan menuju ke inti bumi adalah 6.371 km. Isi di dalamnya tanah. Planet ini pun dipastikan tidak semata-mata hampa. Dari permukaan bumi, seseorang akan melewati lapisan kerak sedalam 35 km. Kemudian diikuti lapisan mantel setebal 2.855 km, yang terdiri dari dua jenis, yaitu mantel atas yang padat dan mantel bawah yang sedikit cair. Setelah itu seseorang akan sampai ke lapisan inti bumi. Lapisan ini pun terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan luar berupa lelehan besi nikel dan lapisan dalam berupa padatan besi nikel. Uniknya, dalam sejarah manusia, kita baru bisa menggali paling dalam hingga 12 km saja, yaitu lewat pusat pengeboran Kola Super Deep Borehole. Sebenarnya, kita tidak benar-benar tahu tentang apa yang ada di bawah lapisan kerak bumi, seperti ditulis di Extreme Text. Seluruh data kita adalah hasil penafsiran gelombang seismik yang memantul di berbagai lapisan atau bawah tanah bumi, dan dari berbagai pecahan perut bumi yang menyembul ke permukaan. Contohnya, magma gunung berapi. Di samping itu, pada tahun 2013, peneliti geologi menemukan bahwa inti bumi memiliki temperatur 6.000 derajat Celcius atau 1.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Kalau sudah begini, sulit dibayangkan bukan, ada bangsa manusia yang sanggup bertahan di dalam perut bumi yang padat dan panas luar biasa. Selain itu, temuan ilmu pengetahuan pun memastikan pemahaman eksentrik seperti Hollow Earth atau bumi yang hampa tidak bakal mendapatkan data yang mendukung dan hanya menjadi kegemaran kelompok-kelompok okultis pengikut Saint Ives. Akar dari mitologi Agartha dapat ditelusuri kembali ke India pra-Hindu dan legenda tentang sebuah pulau yang terletak di laut pedalaman di utara Himalaya. Konon, pulau tersebut adalah rumah bagi sekelompok manusia super yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan jauh melebihi orang umumnya. Untuk menghindari bencana, mungkin pergeseran benua yang membentuk permukaan dunia seperti yang kita kenal sekarang, orang-orang super ini memindahkan bangsa mereka ke bawah tanah dan di sana mereka menciptakan Agartha. Saint Ives adalah orang barat yang pertama yang menulis tentang Agartha dalam risalahnya tahun 1886, Mission the India and Europe. Risalahnya ini ditulis di bawah pengaruh orang-orang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi kebijaksanaan timur, dan orang ini juga mengajarinya bahasa Sanskerta. Namun kemudian Saint Ives tampaknya khawatir bahwa ia telah berbicara terlalu banyak dan mencoba untuk menghancurkan semua salinan bukunya tentang Agartha. Buku ini kemudian tidak diterbitkan lagi hingga tahun 1910, setahun setelah kematian Saint Ives. Namun, meskipun Saint Ives adalah orang barat pertama yang menulis tentang Agartha, dia bukanlah orang yang terakhir. Pada tahun 1908, sebelum penerbitan ulang Mission the India and Europe, penulis Amerika Will George Emerson menerbitkan The Smoky God. Ia mengaku bahwa bukunya memuat kisah nyata seorang pelaut Norwegia bernama Olaf Jansen yang melewati sebuah pintu masuk ke kerajaan bawah tanah di kutub utara dan tinggal di antara penghuninya selama 2 tahun. The Smoky God sebenarnya tidak menyebut tempat yang dikunjungi Jansen fiktif sebagai Agartha atau Shambhala, tetapi para penulis berikutnya telah menetapkan nama itu untuk kerajaan bawah tanah yang dijelaskan dalam buku Emerson. Sebenarnya, teori bumi berongga adalah gagasan pseudosains yang menyatakan bahwa bumi bukanlah bola padat, melainkan memiliki rongga besar di dalamnya, yang mungkin dihuni oleh peradaban lain.
Teori ini telah ada sejak abad ke-17 dan sering dikaitkan dengan mitos Agartha. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, okultis Jerman termasuk mereka yang bergabung dalam masyarakat Tulnazi mulai menggabungkan berbagai kepercayaan dan tradisi di dalam ide-ide mereka. Salah satu dari kepercayaan ini adalah kisah-kisah tentang Agartha, namun mereka bukanlah pertama yang melakukannya. Para anggota Tul Society banyak mengambil inspirasi dari para okultis sebelumnya, seperti Madame Blavatsky dan perkumpulan Teosofinya, yang telah mengambil ide-ide tentang Shambhala dan teori bumi berongga lainnya dalam ajaran-ajaran mereka. Bahkan, pasukan Nazi sangat serius dengan ide-ide okultis mereka. Mereka bahkan menggunakan teori bumi berongga untuk mencoba menentukan lokasi kapal-kapal Inggris dan menargetkan rudal 6 selama Perang Dunia II. Sementara itu, St. Ives juga memunculkan gagasan tentang sinarki, gaya filosofi politik yang dalam tahun-tahun sejak dia menciptakannya sering merujuk pada pemerintahan oleh elit rahasia atau deep state. Saint sangat percaya bahwa pemerintahan dunia, sinarki pernah ada atau masih ada di Agartha. Meskipun akarnya tertanam dalam mitologi kuno, konsep Agartha tetap relevan dan menarik di era modern ini. Bahkan teori ini banyak mengilhami film-film di zaman modern. Salah satunya adalah Among Thieves dan juga Agartha 2018 silam, yang membawa pemain dalam petualangan ke dunia bawah tanah yang penuh misteri. Agartha juga menjadi subjek berbagai teori konspirasi. Beberapa orang percaya bahwa Agartha adalah tempat persembunyian bagi peradaban yang sangat-sangat maju. Sementara yang lainnya menganggapnya sebagai pusat kekuatan spiritual yang akan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang mendukung peradaban Agartha. Akan tetapi misteri dan daya tariknya tetap kuat, terus mengundang spekulasi dan imajinasi. Keberadaannya yang misterius terus mengundang rasa ingin tahu dan menginspirasi kita untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang tersembunyi di dunia ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah benar adanya Agartha ini atau barangkali kalian memiliki pendapat yang lain? Dan kalau kalian memiliki ide-ide untuk kita bahas di konten-konten selanjutnya, boleh banget kalian berkomentar di kolom komentar supaya aku akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan apakah benar penafsiran dari Al-Quran yang menyatakan Agartha benar-benar ada? Atau menurut kalian penafsirannya harusnya nggak begitu? Gimana? Oke, selamat beraktivitas, tetap berhati-hati, salam semakin viral, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.